minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi, tentunya di Islam itu indah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Habib Abdullah. Apa kabar Habib? Sehat Ya. Ada Ustadz Maulana juga. Alhamdulillah. Kabar saya baik. Dan baru bertambah usia juga nih, alhamdulillah. Tunggu dulu, aku mau nanya nih. Apa tuh? Kabarnya handphonenya aman nggak? Aduh, itu lagi dibahas, nanti harus diservis pulang ini nih. Ustadz siapa, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik jamaah, nah ini kadang di dunia ini kita punya barang, kita suka sayang sama barang kita. Tapi kalau misalnya rusak, kadang kan kita paniknya bukan main. Nah tapi ternyata yang bisa rusak tuh bukan cuma barang aja. Hati juga kalau misalnya nggak dikontrol bisa rusak. Masya Allah, makanya tema kita hari ini adalah nggak mau rusak. Jauh-jauh dari ini, Masya Allah. Nah kira-kira ini tuh apa aja sih supaya hati kita nggak rusak? Makanya akan kita bahas. Yang pertama kita ke Ustadz Maulana dulu. Ya. Afwan Ustadz. Iya. Ustadz bicara tentang rusak nih. Saat ini banyak Rusak. banget orang yang merasakan kerusakan hati ya. Kerusakan diri, kerusakan pokoknya pikiran tuh jadi serba ruwet. Gara-gara faktor ekonomi karena pandemi ini. Nah aku pengen tahu nih apa aja sih yang membuat kerusakan diri kita dalam faktor rezeki sehingga kehidupan kita itu sulit untuk membaik. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz Maulana, silakan. Kasih banyak pertanyaan bagus sekali, mantap. Izin Habib. Ahlan wa sahlan. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumat hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di Jumat ini. Dan menarik sekali tema kita hari ini karena membahas tentang sesuatu penjagaan pada diri kita. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama halnya tema kita hari ini, jauhi hal-hal yang bisa merusak. Merusak apa aja? Dan tadi dipertanyakan oleh Mas Mikdad tentang perihal tentang kerusakan dalam faktor rezeki, perekonomian. Bagaimana nih supaya perekonomian kita membaik? Dalam hal ini kita yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu tidak akan mungkin dihidupkan tanpa ada rezekinya. Dalam hal ini juga kita harus camkan bahwa bisa jadi ada sesuatu hal-hal yang bisa merusak rezeki kita. Keberkahannya, kelancarannya, banyaknya. Dan bisa jadi juga kenikmatan dalam rezeki itu sendiri. Nah dalam hal ini ternyata ada yang bisa merusak rezeki kita. Apa itu? Perbuatan maksiat. Hati-hati, maksiat itu bisa merusak rezeki. Karena kenapa? Terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosa. Ingat, rezeki itu makin menjauh ketika manusia melakukan maksiat ataupun dosa. Hati-hati, makanya apanya yang hati-hati Ustadz? Jangan sampai keberkahan rezeki itu hilang. Jangan sampai pemanfaatan rezeki itu hilang. Rezeki memang ada, tapi kadang-kala rezeki itu tidak bermanfaat disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Apalagi karena disebabkan karena kenapa? Dosa itu bisa menyumbat aliran rezeki, maka solusi yang terbaik adalah perbanyak taubat. Tapi karena keseringan, sekali lagi, karena keseringan berbuat dosa, berbuat maksiat, maka menyebabkan menghambat yang namanya taubat. Contoh, apa itu? Menggampangkan dosa. Taubat sih taubat, dosa lagi, taubat dosa lagi. Makanya utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, ayat orang-orang yang beriman, supaya engkau beruntung. Jadi kalau mau beruntung, perbanyak taubat. Sekali lagi, kalau mau beruntung, perbanyak taubat. Dan taubat yang dilakukan adalah taubatan nasuha, supaya kita betul-betul mudah dan dilancarkan atas segala rezeki. Ingat ya, kalau orang sudah bertobat, melihat segala sesuatu jadi baik.
Kenapa? Karena dia menutup keburukannya dengan kebaikan. Maka rezeki yang kita harapkan ada rezeki yang berberkah, rezeki yang bermanfaat. Bukankah amal itu ada 3? Amal soleh, amal ibadah, dan amal jariah. Bagaimana kita bisa melakukan ini kalau ada dosa yang menggerogoti, apalagi dosa yang sudah dianggap biasa sehingga menyebabkan maaf tersumbatnya, menghambatnya tobat itu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah, luar biasa. Nah kadang banyak juga nih jamaah atau teman kita yang curhat bahwa sekarang rezekinya lagi seret. Nah mungkin itu ada salah satu faktor yang tadi Ustadz Maulana bilang. Jadi mungkin ada dosa, mungkin baik itu dalam mencari rezekinya atau mungkin perbuatan yang lainnya. Bagus, ya Ustadz ya. cara mencari rezekinya mungkin menzalimi orang. Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, tadi sudah seperti apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa supaya hati kita itu tetap bersih dan rezeki kita lancar, kita harus banyak bertobat. Nah, tapi saya mau ke Habib Abdullah nih, Afwan. Ahlan wa sahlan, gimana? Seperti yang kita tahu bahwa taubat itu adalah penyuci hati, memperbaiki hati yang rusak. Tapi justru nih mohon maaf nih, terkadang ada juga nih yang kita niatnya ingin bertaubat, pengen istiqomah dalam beribadah, namun katanya ini juga bisa membuat kerusakan hati yang lainnya. Nah, Bukannya malah benar tapi tambah betul, rusak. kok bisa ya kita pengen ibadah, pengen istiqomah, tapi ini bisa menyebabkan pintu kerusakan yang lainnya. Ini maksudnya gimana Habib, mohon penjelasannya silakan. Baik. Mohon izin Bang Mikdan, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kita sebagai hamba-hambanya adalah dipanggilnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu taubat. Makanya ini taubat sangat luar biasa. Para alim ulama menjelaskan tentang bahwa taubatnya seseorang itu diterima dengan 3 syarat. Yang pertama apa? An-nadmu. Penyesalan yang terbesar terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua adalah al-igla an irtikabil ma'asi. Meninggalkan segala hal yang terhubung dengan maksiat. Tinggalin sama sekali, tinggalin, jangan diingat-ingat. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'ud. Niat, tekad yang kuat dari dalam diri untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Nah ini harus dipenuhi daripada syarat-syarat bertaubat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihid Diniyah. Kemudian nih kadang-kadang kita nih suka ngerasa aduh udah deh aman. Udah taubat, udah istighfar sehari 100 kali dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang yang menyebabkan taubat tersebut menjadi hancur. Waduh. Kenapa? Karena merasa aman. Sedangkan orang yang bertaubat ketika dia memasuki daripada pintu taubat, dia harus memiliki 2 sifat. Yang pertama apa? Roja, yang kedua khauf. Merasa berharap agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua takut bahwa taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara roja dan khauf ini harus seimbang. Jangan ngerasa satu lebih tinggi, yang lain lebih. Kemudian sebagaimana dijelaskan tadi oleh guru kita Ustadz Maulana, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bahwa orang yang bertaubat jangan memandang rendah terhadap yang lainnya. Nah, ini harus diingat. Ainul istihgar, kita memandang rendah terhadap orang yang tidak bertaubat ataupun bermaksiat, ini harus kita hindari. Karena apa? Karena mata yang tidak pantas untuk memandang wajah baginda Rasulullah adalah mata yang memandang rendah terhadap manusia yang lainnya. Waliyatubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat tersebut. Juga kalau kita dengan ainul istihgar ini makin memperburuk daripada hati kita, waliyatubillah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menutup aib kita.
Kalau kita maksiatnya ini ABC jangan diceritain. Udah cukup habis di kita. Allah udah tutup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa penjelasannya. Memang kadang aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kadang nih kita Kadang-kadang ngobrol sendiri. Nah itu dia, kadang suka bangga misalnya mengobrol aib kita sendiri, menceritakan kekurangannya, menceritakan dosa yang pernah dilakukan. Kadang-kala orang berkata, ih kayaknya dia bangga banget dengan dosanya. Betul. Nah itu padahal dia ngakunya udah bertobat. Nah mungkin itu juga ya salah satunya ya. Kita harus takut tadi ya. Jangan sampai rusak tadi kayak HP-nya tadi. Betul. Dibahas lagi. Masya Allah. Kayaknya kita bisa nawar tuh HP-nya. Oh, Kalau iya. kan udah pernah jatuh berarti agak murah tuh pasti. Insya Allah habis ini Ustaz. Aduh jangan dong, ini HP juga masih bagus tadinya. Ya Allah. Baik kalau gitu, aduh Masya Allah ini pembahasannya luar biasa. Ini membicarakan soal kerusakan hati. Supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang bisa merusakkan hati kita. Nah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah nih untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Seorang tukang becak tega membunuh rekannya yang juga sama-sama tukang becak di alun-alun Kabupaten Trenggalek. Terduga pelaku berinisial TG, sementara korban berinisial TKR. Keduanya merupakan tukang becak yang sehari-hari mangkal di sebelah utara alun-alun kabupaten tersebut. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Tatar Hirnawan menjelaskan, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara pelaku tega membacok rekannya hingga tewas karena perkara uang. Tentang dugaan pembunuhan yang ada di ini alun-alun. Ya, memang ini terjadi peristiwa diduga ada peristiwa pembunuhan yang ada di alun-alun, ini tepatnya di utara alun-alun ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Ini ngeri ya kalau misalnya orang udah punya rasa iri dalam hati. Mungkin ini juga bisa dikatakan bukan hanya soal uang, tapi mungkin ada soal harga diri. Nah sampai bisa menghabisi nauzubillah nyawa temannya sendiri. Aduh ini saya mau ke Ustadz siapa nih, Afwan nih Ustadz. Baik. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan seorang tukang beca ya, nauzubillah ya, menghabisi nyawa rekannya. Ini benar nggak sih Ustadz, katanya semua kerusakan hati itu berawal dari rasa iri dan dengki. Dan bisa menjadi dosa yang sangat besar dan menimbulkan penyakit hati juga. Nah ini gimana nih mohon penjelasannya nih Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Yang membuat Nabi Adam alaihissalam keluar daripada surga beserta kita semua berada di bumi ini karena irinya iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih hebat nih. Aku ini engkau ciptakan daripada api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih hebat. Kok bisa aku harus menghormati dia? Adanya iri daripada iblis. Kemudian pembunuhan pertama yang terjadi Qabil Habil disebabkan karena iri dengki juga. Subhanallah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya karena merasa bahwa ayahanda itu lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan kita. Iri dengki juga. Subhanallah. Bahkan orang-orang yang tidak mau menerima kenabian baginda Nabi SAW bukan karena Rasulullah pintar, bukan karena Rasulullah adalah orang yang jujur. Mereka semua mengakui Rasulullah orang yang jujur. Mereka semua mengakui Rasulullah adalah Al-Amin. Mereka semua mengakui bahwa Rasulullah itu tabligh. Mereka semua mengakui bahwa Rasulullah itu adalah amanah. Cuma sebahagian besar di antara mereka tidak mau mengakui Rasulullah SAW karena jalur keturunan Rasulullah yang menuju kepada Nabi Ismail alaihissalam. Karena mereka menganggap bahwa Nabi yang terakhir itu keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Bukan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena iri, ini masalah keturunan, masalah darah, masalah nasab. Padahal semuanya bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka subhanallah, iri dengki tidak salah jika dikatakan ini adalah sumber masalah. Bisa menyebabkan pembunuhan, bisa menyebabkan yang namanya kerusakan yang sangat besar. Maka baginda Nabi SAW ketika berada di Taif, ketika habis dilempari langsung ditawarin.
Wahai Rasulullah SAW, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, untuk melemparkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi apa kata baginda Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. La, jangan ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku ini ya Allah, karena mereka nggak ngerti. Kenapa? Rasulullah tidak ada rasa benci dan tidak ada rasa iri hati di dalam dirinya. Maka subhanallah, mereka dikeluarkan daripada sulbi-sulbi orang-orang Taif ini, orang-orang hebat. Kenapa tidak ada rasa iri dengki di dalamnya? Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin jikalau di hati kita bersih daripada iri dengki. Namun potensi untuk iri dengki itu pasti ada. Makanya dibagi 2. Ada iri yang boleh, ada iri yang tidak boleh. Iri yang boleh namanya ghibthah. Iri yang tidak boleh namanya hasud. Iri ghibthah itu kita lihat orang sukses. Wah keren banget ya sekarang, subscribernya banyak, kok keren banget ya sekarang bisa berbagi. Gimana ya caranya? Pengen belajar supaya seperti itu. Wah keren banget ya sekarang pengusaha sukses, subhanallah, bisa tetap harmonis dengan keluarga tapi usahanya juga lancar. Saya pengen tahu rahasianya. Dia datang ke dia untuk belajar. Apa ya rahasianya usahanya bisa lancar sukses? Ini namanya ghibthah, belajar. Kok bisa ya dia berilmu lalu mengamalkan ilmunya? Datang dia belajar. Bagaimana caranya bisa berilmu untuk mengamalkan ilmu? Boleh. Bagaimana caranya jadi orang kaya supaya bisa bersedekah? Boleh, namanya ghibthah. Iri yang dibolehkan, tapi ada iri yang tidak bagus, sangat hina dan menyesalkan di hari kiamat nanti. Apa namanya? Hasud. Apa itu? Saya tidak rela dia menjadi orang kaya. Saya tidak rela dia menjadi terkenal. Saya tidak rela dia menjadi orang yang lebih hebat. Karena saya lebih hebat daripada dia. Bukannya mencari cara supaya seperti orang itu, malah mencari cara untuk menjatuhkannya. Maka disebutkan min syarri hasidin idza hasad. Karena potensi manusia ingin seperti orang lain itu pasti ada. Potensi iri itu pasti ada. Manusiawi melihat sesuatu. Jadi bukan sesuatu yang membuat orang jadi iri ya. Betul. Harusnya betul. irinya yang positif. Positif. Kalau Mikdad, Ya. izin Habib. Kalau Mikdad, kalau habis kajian seperti ini, biasa membagi ilmu gak? Aduh kalau aku sih enggak sih, dibuat pelajaran diri sendiri aja. Ustadz takutnya kan malah dikiranya soal menggurui gitu. Karena akunya aja harus masih banyak belajar. Jangan pelit. Oh gitu ya. Gak boleh pelit. Jangan-jangan nanti, nauzubillah, nanti seperti Qarun tuh yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa tuh Qarun tuh? Mau tahu Qarun? Pengen tahu dong. Ini nih. Persoalan tentang Qarun, bagaimana itu Qarun bahayanya kalau bersifat Qarun. Wah iya kita Ustaz. bahas sesaat lagi. Wah Masya Allah kira mau dikasih tahu sekarang. Baik jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Kan Alhamdulillah. pernah tuh dengar harta Qarun.